Harapan untuk mendapatkan umbi yang berkualitas di masa panen adalah harapan dari setiap petani bawang merah. Pada kesempatan kali ini kita mengaplikasikan salah satu nutrisi yang sangat bagus di fase generatif, yang mana akan meningkatkan bobot dan juga kualitas tanaman tanpa meninggalkan hijau daun dari bawang merah, sehingga proses generatif ini bisa berjalan dengan lancar mulai dari fase awal generatif hingga masa terakhir waktu proses panen. Monggo kita simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Mbak Yutani. Pada saat ini kita ada di lahan bawang merah di sore hari ya. Sore hari kebetulan saya lagi nyemprot bawang merah pada usia 31 hari. Nah, ini kondisi tanamannya ya seperti inilah. Ini dalam beberapa hari kayak terjadi banyak hujan ya, jadi harus agak intens dalam penyemprotan ataupun pengamatan. Dan pada sore hari ini adalah salah satu upaya kita untuk melakukan perawatan dan juga lihat-lihat, kita amati apa ataupun keadaannya seperti apa tanaman. Alhamdulillah dengan kondisi cuaca yang ya lumayan raprap dan hujan-hujan ini, tanaman untuk sementara dalam kondisi sehat dan tidak ada kendala. Di umur seperti ini, umur 30 ke atas ini, di bawang merah biasanya penak-penaknya nyawang. Penak-penaknya nyawang, terlihat daunnya itu hijau kokoh dan umbi sudah mulai bentuk. Jadi saumpama wong ngono megawe ngono wis pengarep-ngarep iki wis enek lah, tondok-tondok sing diarep-arep sudah kelihatan. Seperti itu. Dan untuk sementara kita di umur 30 ke atas ini kita fokus pada pembentukan umbi ya, pembentukan umbi sama pengisian dan juga menjaga daun agar tetap segar dan biar daun itu jadi dapur yang terbaik untuk masak, sehingga nutrisinya bisa dimasukkan ke umbi sehingga umbinya nanti akan berkualitas baik secara tonase maupun secara jumlah dan rasanya ya kudu enak lah, warnanya juga ngejreng lah. Untuk memenuhi hal-hal itu, kebutuhan biar tanam kualitasnya bagus, artinya tonasenya oke, terus umbinya juga pedas dan merah merona, dan juga jumlahnya banyak, jumlah anakannya, umbinya. Nah, pada sore hari ini kita mengaplikasikan ini salah satu nutrisi yang menurut saya bagus untuk memenuhi keinginan ataupun memenuhi harapan-harapan kita terhadap bawang merah kita yang seperti itu tadi. Nah, nutrisinya apa? Ini dia nutrisi yang kita berikan di sore hari ini. Nah, ini agrolip ini adalah pupuk untuk masa generatif. Nah, ini saya neneng kayu gitu ben ketok ya. Ini agrolip itu adalah pupuk semprot dengan kandungan, bisa dilihat itu ada 0, maksudnya nitrogennya 0, fosfatnya dalam bentuk fosfat pentaoksida namanya, itu fosfat pentaoksida larut dalam amonium sitrat netral dan air. Artinya ini fosfatnya ini fosfat, aduh coba
Baiknya fosfatnya ini fosfat yang bisa dicampur dengan nitrogen ya. Biasanya fosfat itu agak ada nggak mau dicampur dengan nitrogen sebenarnya. Nah, beda dengan agrolip ini, fosfatnya bisa dicampur karena bentuknya pentaoksida ini, P2O5, biasanya P2O4 kan, ini 5. Nah, sebesar 46%. Nah, itu larut air berasal dari kalium fosfat. Maksudnya berasal dari kalium fosfat, aku nggak paham. Intinya ya memang dia bisa dicampur dengan nitrogen. Nah itu, dan kemudian ada unsurnya lagi K sebesar 30. Itu kalium oksida K2O, larut air berasal dari kalium fosfat juga. Jadi ini adalah mungkin seumpama bahan dasarnya itu kalium fosfat. Nah, jadi antara kalium dan fosfat yang menyatu itu. Terus kemudian ada kandungan yang lain, ini 2 MgO, magnesium oksida. Nah ini magnesium oksida, dan juga 0,2% boron. Nah, kenapa tadi saya katakan ini bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas dari tanaman, dari umbi nanti, karena kandungan-kandungan yang ada di dalam pupuk organik ini, pupuk semprot ini, karena di sana ada magnesium yang nantinya akan membantu tanaman itu untuk menjadi dapur yang bagus untuk pengisian umbi, karena kita tahu magnesium itu akan membantu pembentukan klorofil ataupun hijau daun. Manakala hijau daunnya itu oke, artinya proses fotosintesis itu akan berjalan dengan maksimal, karena disitulah proses fotosintesis, itulah proses masake tanaman itu dari fotosintesis. Dengan adanya magnesium yang tercukupi akan memastikan proses fotosintesis bisa berjalan dengan lancar. Nah, bahannya enek, sing masak enek. Nah, itu. Terus kemudian boron ini akan meningkatkan kualitas juga, dan juga meminimalisir terjadinya pecah umbi di fase generatif. Makanya nanti kualitasnya akan oke umbi kita, sehingga umbinya akan mentes-mentes, tidak pecah. Kita tahu di musim penghujan seperti ini biasanya umbi akan mecah pada fase-fase akhir. Nah, dengan pemberian boron ini nanti akan memperkuat yang namanya umbi sehingga tidak mudah pecah. Itu nutrisi yang kita masukkan. Dan untuk campurannya, karena ya kita di cuaca yang agak ekstrim ini juga kita campur dengan pemberian bahan aktif triazol. Nah, ini Amistar Top. Nah, Amistar Top dengan bahan aktif difenoconazole dan azoxystrobin ini adalah fungisida komplit ya. Segala jenis jamur bisa teratasi oleh fungisida yang memiliki bahan aktif yang seperti ini. Azoxystrobin dengan spektrum yang sangat luas, difenoconazole dengan spektrum yang untuk beberapa jenis jamur tertentu yang spesialis ataupun yang sering menyerang di tanaman bawang merah seperti bercak ungu, ataupun juga trotolodoh, itu bisa diatasi dengan ini, difenoconazole dan azoxystrobin. Terus kemudian itu dulu itu aja untuk ancaman hama, kayaknya sudah terkendali dan kita tidak masukkan dulu. Oke, itu dulu Kakak Mbak Yu. Oh ya, ada satu yang lupa, bahwa pemberian ini tadi agrolip sama Amistar Top ini adalah tandem ya. Istilahnya tandem maksudnya apa? Dia itu adalah bekerja sama tandem untuk melindungi tanaman, karena adanya Vertifan ini nanti akan memperkuat yang namanya kinerja fungisida, khususnya fungisida sistemik seperti bahan aktif azoxystrobin maupun difenoconazole. Itu yang perlu dicatat lagi, adanya kombinasi dua produk yang akan melindungi tanaman dan juga memberikan nutrisi terbaik untuk bawang merah di fase generatif.
Dosis agrolip untuk satu tangki spray itu bisa dimasukkan sebanyak 50 gram ataupun juga pakai dosis maksimal sebanyak 100 gram ataupun satu bungkus apabila kita menginginkan tanaman segera digenjot untuk pengumbiannya. Adapun untuk Amis Startop bisa dikasih mulai dari 10 mili sampai 20 mili per tangki. Sekian dulu dari saya, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.